Asal-usul pohon kelapa. Cerita dari Provinsi Papua. Pohon kelapa merupakan jenis tanaman yang hampir semua bagiannya memiliki manfaat bagi manusia. Tanaman yang memiliki nama ilmiah Cocos nucifera ini termasuk tumbuhan tropis dan bisa ditemukan pada hampir semua wilayah di Kepulauan Nusantara. Pohon kelapa memiliki cerita tentang asal-usulnya yang merupakan cerita rakyat dari suku Asmat, Provinsi Papua. Suku Asmat merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal dengan keahliannya membuat berbagai jenis ukiran kayu. Pada suatu waktu yang lampau, tersebutlah seorang anak bernama Sipriu. Tidak seperti anak-anak suku Asmat lainnya, Sipriu sangat manja kepada ibunya. Anak-anak seusia Sipriu biasanya sudah mulai belajar berburu ke hutan dan mempelajari berbagai keahlian lainnya. Sedangkan ayah Sipriu adalah seorang pemburu handal. Setiap kali berburu selalu mendapatkan hasil. Malam itu, ketika ayah Sipriu membawa seekor burung kasuari hasil berburu, mereka duduk bersama menikmati makan malam. Sipriu, sudah saatnya kamu mulai belajar berburu dan belajar berbagai keahlian lainnya. Tapi Sipriu masih kecil. Dia belum saatnya berburu. Ketika seumurannya, aku bukan hanya sudah berburu, tetapi juga sudah mahir membuat panah dan tidur di jeu. Jeu adalah rumah khusus yang ditempati oleh kaum laki-laki suku Asmat yang belum menikah. Rumah jeu ini tidak boleh dimasuki oleh kaum perempuan. Sedangkan anak laki-laki yang usianya belum mencapai 10 tahun juga tidak diperbolehkan memasuki rumah jeu. Karena engkau terlalu memanjakannya, akhirnya dia menjadi penakut. Hanya untuk tidur di rumah jeu pun dia tidak berani. Ayah Sipriu pun akhirnya pergi ke rumah jeu untuk berkumpul dengan para lelaki dewasa lainnya. Sedangkan Sipriu yang ketakutan tinggal di rumah bersama ibunya. Ketakutan Sipriu bukan hanya karena rumah jeu yang jauh, tetapi juga karena sebuah pohon ucu yang terletak antara rumahnya dengan rumah jeu. Konon katanya, seperti yang sering dia dengar, pohon ucu itu ditinggali oleh roh. Pohon ucu adalah sebutan untuk pohon beringin bagi suku Asmat. Di pohon ucu tersebut memang merupakan tempat tinggal roh. Tetapi orang-orang menganggapnya sebagai roh baik karena suka menolong dan tidak pernah mengganggu. Meskipun demikian, Sipriu yang penakut tetap tidak berani berada di dekat pohon ucu itu, bahkan pada siang hari sekalipun. Dan pada hari itu, mulai nanti malam, Sipriu harus tidur di rumah jeu. Sebagai ibunya, kamu jangan melarangnya, karena hal itu akan melanggar adat. Tentunya kamu tahu akibatnya jika melanggar adat suku kita. Aku dan Sipriu bisa dihukum oleh para tetua adat. Aku tahu anak ini sangat penakut, tetapi di rumah jeu, dia akan mendapatkan bimbingan dari para tetua adat. Aku pun sangat malu punya anak laki-laki yang penakut. Malam harinya, Sipriu dan ayahnya pun berjalan menuju rumah jeu melewati pohon ucu. Ayah, aku takut sekali. Penghuni pohon ucu itu roh baik, tidak usah takut. Setelah Sipriu dan ayahnya melewati pohon ucu, sepasang mata melihat mereka dengan keheranan. Kenapa anak itu takut sekali? Padahal selama ini aku selalu berbuat baik kepada orang-orang. Di dalam rumah jeu, seperti biasanya, para tetua adat akan memberikan petuah-petuah maupun cerita mengenai perang atau dongeng-dongeng yang membesarkan semangat para pemuda. Sayangnya, Sipriu yang ketakutan tidak sempat mendengarkannya. Dia segera menutupi tubuhnya dengan tapin. Tapin adalah sejenis tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Malam itu, Sipriu berjalan sendiri dari rumahnya menuju rumah jeu. Ayah Sipriu sepertinya melatih keberanian anaknya sehingga memaksanya pergi sendiri ke rumah jeu. Begitu sampai di pohon ucu, Sipriu yang ketakutan pun berlari sekencang-kencangnya. Begitu sampai di rumah jeu, Sipriu segera menutupi tubuhnya dengan tapin. Teman-teman Sipriu hanya melihatnya dengan heran. Begitulah yang terjadi setiap malam. Sipriu yang ketakutan selalu berlari ketika melewati pohon ucu. Di dalam rumah jeu, Sipriu tidur lebih dahulu dan tidak sempat mendengarkan petuah para tetua adat. Setelah malam semakin larut,
Maka semua penghuni rumah Ju itu pun tertidur pulas. Tidak lama kemudian, roh Ucu mendatangi rumah Ju tersebut. Anak penakut itu sungguh tidak berguna bagi sukunya. Akan kuambil rohnya, dan anak itu akan kujadikan sesuatu yang berguna. Tidak hanya bagi sukunya, tapi juga manusia lainnya. Roh Ucu itu pun masuk ke dalam rumah Ju dan membawa pergi roh si Priu. Pagi harinya, Apakah kamu melihat si Priu? Kenapa dia tidak terlihat? si Priu masih tidur. Tidak biasanya dia bangun terlambat. Setiap pagi dia tidur paling cepat dan bangun paling awal. Tolong bangunkan dia. Si Priu! Si Priu! Bangun! Hari sudah pagi! Si Priu! Meskipun sudah dibangunkan berkali-kali, si Priu tidak juga bangun. Melihat keanehan tersebut, teman si Priu segera memanggil para warga suku lainnya, termasuk ayah dan ibu si Priu. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa si Priu telah meninggal dunia. Ayah dan ibu si Priu pun dilanda kesedihan yang amat sangat. Si Priu yang ternyata sudah meninggal itu pun segera dimakamkan. Seluruh warga suku sangat heran kenapa si Priu tiba-tiba saja meninggal. Tidak ada satupun warga suku yang mengetahui penyebab sebenarnya yang membuat si Priu meninggal. Malam harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, di atas makam si Priu, tiba-tiba saja muncullah sebuah pohon yang bentuknya aneh. Semakin lama, pohon tersebut semakin besar dan berbuah lebat. Keesokan paginya, seluruh warga suku terkejut melihat pohon aneh yang tumbuh di makam si Priu. Sebuah pohon yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pohon yang tumbuh di makam si Priu itu kemudian disebut dengan istilah jisin atau pohon kelapa dalam bahasa suku Asmat. Sedangkan buahnya disebut dengan istilah Akya Manmak, yang artinya buah yang berasal dari orang mati. Pohon kelapa menjadi pohon yang memiliki manfaat dari akar, batang, dahan, daun, dan buahnya. Pohon kelapa merupakan salah satu tanaman yang memiliki manfaat sangat besar bagi manusia.